Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, ohayo gozaimasu, o genki desu ka? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Sensei kita sudah masuk pada hmm, pelajaran 34 setelah kemarin kita ulangan ya 3 bab. Hari ini kita masuk di bab baru yaitu pelajaran 34. Yuk, kita lihat judulnya di sini ada Oishi desu ka? Oishi desu ka? Jangan lupa ini tulisan hiragananya. Oke, lanjut ya. Coba perhatikan gambar berikut. Apa itu? Kita masih berhubungan dengan tentang makanan dan minuman hari ini. Oke. Apa yang Anda rasakan ketika memperhatikan gambar di samping? Kira-kira apakah kamu lapar atau enggak? Ya. Terus, menurut kalian gimana ya rasanya itu? Itu apa sih? Itu soto ya, namanya soto ayam. Soto ayam. Enakkah, pedaskah, atau tidak enak? Nah, kira-kira pembelajaran apakah kita hari ini? Ya, Sensei mau dengar? Oke, benar hari ini kita akan belajar mengenal nama-nama rasa ya, rasa dalam bahasa Jepang. Karena makanan kemarin sudah dibahas pada bab 33. Nah, hari ini kita pengen tahu gimana sih rasa makanan tersebut. Kemudian ada levelnya juga ya, dalam bahasa Jepang seperti apa. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menyebutkan nama-nama rasa dalam bahasa Jepang, kemudian dapat menginformasikan suatu rasa, makanan atau minuman yang kalian rasakan atau yang kalian minum tersebut ya. Oke, jadi kalian bisa masih tahu di suatu tempat misalnya di sana, oh makanannya enak Sensei, di sini enak atau di sana tidak enak seperti itu ya. Oke, let's check it out. Rasa dalam makanan dan minuman. Di sini ada oishi. Oishi. Kalian boleh mengikuti Sensei. Oishi. Oishi. Yang artinya enak. Ada jempolnya ya, satu. Nih di sini. Oke, ini tulisan hiragananya ya. Oishi. I-nya ditulis 2. Jadi, rasa dalam makanan dan minuman ini ditulis dalam huruf hiragana semua ya. Dan kata sifat ini merupakan kata sifat i atau yang akhirnya berakhiran ditulis dengan huruf i ya. Kata sifat pertama dalam bahasa Jepang. Wow, apa yang terjadi dengan makanan ini? Orang ini ngapain? Ini adalah mazui. 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 Jika makanan ini kalian rasa tidak enak, ya, kalian bisa bicara sebutkan dalam bahasa Jepang atau kata sifatnya yaitu mazui. Mazui. Karai. Karai. Pedas. Oke. Lalu terakhir ada amai. Amai. Amai ini biasanya bisa dipakai untuk rasa kue dan minuman bisa atau makanan-makanan yang berhubungan dengan kue-kue ya. Oke, lanjut ya. Level atau tingkatan rasa. Oke, di sini ada mild, medium, hot, dan extra hot. Oke, dalam bahasa Jepang, mild maksudnya di sini tidak pedas ya, tidak pedas. Karakunai, karakunai. Kemudian amari karakunai, amari karakunai, tidak begitu pedas ya. Terus naik lagi pedas, karai. Terus terakhir sangat pedas, totemo karai desu. Totemo karai. Oke, nanti ini kan untuk rasa pedas. Untuk rasa yang lain tinggal diganti aja nanti kata kerjanya ya. Jadi kalau tidak pedas ada kunainya, kemudian tidak begitu. Ada amari kunainya, kemudian kalau di sini misalnya pedas tidak mengalami perubahan, kemudian kalau sangat berarti ada penambahan kata totemu. Oke, kosakata dan pola kalimat. Oh iya, ada penambahan sedikit kosakatanya ryori. Ryori yang artinya masakan. Lalu
Polanya adalah kata benda hal, partikel wa, kata sifat i, yang tadi saya bilang kata sifatnya, atau kunai desu. Ini berarti kalimatnya dalam bentuk positif dan negatif ya, bisa dirubah. Kalimat ini adalah dalam bentuk negatif kalau belakangnya ada kunai ya. Oke. Kata sifat harus diubah dulu dalam bentuk kunai desu. Contohnya, karai. Nah, karai jadi artinya pedas. Cara merubahnya ke dalam bentuk negatif adalah huruf i yang di akhir kata sifat ini dihilangkan, kemudian ditambahkan kunai. Jadi menjadi kara kunai. Oishi, i-nya ada 2. I yang terakhir dihilangkan di sini. Kemudian tambahkan kunai. Jadi oishi kunai yang artinya tidak enak. Lalu amai. Ama digaris dihilangkan kemudian ditambah dengan kunai. Tadi setelah merubah, kalau misalnya sensei kasih kata kerja yang lain, kata sifat yang lain, maaf. Contohnya gini, omoshiroi. Omoshiroi itu artinya adalah menarik. Jadi banyak ya kata sifat yang sudah pernah dikasih di kelas 10. Kalau yang akhirannya huruf i atau termasuk kata sifat pertama, dia kalau dirubah dalam bentuk negatif ya bentuknya kan seperti ini, ditambahkan kunai ya. Coba kalau omoshiroi kita coba. Omoshiroi memang di sini tidak ada. Omoshiroi belakangnya i. I-nya kita hilangkan menjadi omoshiro kunai ya, seperti itu. Oke, lanjut. Contoh kalimatnya dalam bentuk positif. Kono ryori wa totemo oishii desu. Kono ryori wa totemo oishii desu. Nah, di sini dalam bentuk positif ya. Kono ini ryori tadi masakan atau masakan atau masakan ya. Kono ryori, masakan ini. Kemudian totemo oishii, masukkan kata sifatnya. Di sini dalam bentuk positif berarti tidak menggunakan kunai. Nah, kalau bentuk positif bisa kalimat kata sifat itu sendiri dan bisa ditambahkan kata totemo. Totemo di sini artinya itu sangat. Oishi enak, jadi sangat enak. Kono ryori wa totemo oishi desu. Makanan ini sangat, masakan ini sangat enak, ya. Oke, di sini ada takai. Kata sifat baru ya. Sebenarnya sudah pernah dipakai di semester 1 dan semester 2. Takai ini artinya tinggi atau mahal. Nah, ditambahkan totemo, takai desu berarti artinya adalah sangat mahal. Kono kutsu wa totemo takai desu. Jadi kamu juga bisa menjelaskan selain makanan dan minuman, kata bendanya bisa menggunakan kata benda yang lain yang bisa kalian ingin jelaskan. Misalnya nama benda yang lain ya pastinya. Bisa lah sepatu kayak kemarin misalnya baju. Wah, baju sangat bagus. Atau baju sangat mahal, baju sangat murah. Nah, itu bisa. Jadi kalimat ini sangat fleksibel. Selain menjelaskan rasa dari sebuah makanan dan minuman, bisa juga untuk menjelaskan kata benda yang mensifati dari benda tersebut ya. Kalau kemarin kan kata sifatnya kita menggunakan warna, ada akai, shiroi, kiroi, kuroi. Nah, sekarang kata sifatnya kita pakai dengan rasa, seperti itu. Lanjut. Nah, ini dia untuk kalimat yang di bawah ini adalah dalam bentuk negatif. Kono soto ayamu wa oishii desu. Nah, cara merubahnya dalam bentuk negatif, perhatikan, oishi, i-nya ada 2, kemudian kalian bisa hilangkan 1, lalu ditambah dengan kunai jika kalian mau merubah ke dalam bentuk negatif. Jadi, kalimatnya tetap yang depannya ya, kono soto ayamu wa oishi kunai desu. Sekali lagi, kono soto ayamu wa oishi desu. Ketika dirubah dalam bentuk negatif, kono soto ayamu wa oishi kunai desu. Oke, lanjut.
Ini beda ya, bukan makanan. Kono eiga wa omoshiroi desu. Kono eiga wa omoshiroi desu. Eiga itu adalah film bioskop. Film ini omoshiroi desu, sangat menarik. Nah, cara merubahnya ke dalam bentuk negatif, gimana caranya? Tadi udah dijelaskan sama saya. Oke, i-nya kalian hilangkan, ditambahkan kunai, kata sifatnya ya. Kono eiga wa omoshiro kunai desu. Nih ya. Harusnya kan ada i tapi dihilangkan, kemudian ditambahkan kunai. Berarti kono eiga wa omoshiro kunai desu. Film ini tidak menarik kalau dalam bentuk negatif. Kalau dalam bentuk positifnya, kono eiga wa omoshiroi desu. Kono soto ayam wa oishii desu dalam bentuk positif. Dalam bentuk negatif, kono soto ayam wa oishiku nai desu. Oke, bentuk pertanyaan. Pertanyaan ini gunanya adalah untuk memastikan makanan tersebut atau minuman tersebut enak atau enggak ya. Pasti jawabannya bisa positif, bisa negatif. Bisa iya, bisa tidak ya kalau untuk bentuk memastikan. Kono soto ayamu wa kono ayamu goreng wa oishii desu ka? Apakah ayam goreng ini enak? Kono ayamu wa oishii desu ka? Ya, enak. Hai, oishii desu. Dalam bentuk negatif, iye amari oishiku nai desu. Perlu ditambah juga, di sini ada amari. Amari artinya tidak begitu ya, yang artinya berarti mungkin kan ada level tidak pedas, ya kan? Tidak pedas, tidak begitu pedas, ya berarti ini yang kita pakai amari ya. Amari oishiku nai, tidak begitu enak. Kalau ada kata amari untuk kata sifat penambahannya, nah kata sifatnya harus ditambah bentuk negatif. Dan ini jawabannya harus dalam bentuk negatif ya. Jadi ada kata iye amari oishiku nai desu. Atau tidak enak, bisa juga iye oishiku nai desu. Jangan lupa rubah dulu bentuk kata sifatnya. Oishi dari yang i-nya 2 dihilangkan 1 menjadi oishi kunai, bukan oishi lagi tapi menjadi oishi kunai desu ya. Sama pokoknya ketika ada amari juga harus menggunakan kata sifat bentuk negatif. Nah, ini hanya bentuk negatifnya saja. Ya, berarti harus digunakan juga cara berubahnya. Dirubah i-nya dikurangkan 1, ditambahkan dengan kata kunai yang artinya tidak enak. Amari oishi kunai, tidak begitu enak. Oishi kunai, tidak enak. Makanya jawabannya adalah iye yang artinya tidak. Iye artinya tidak. Hai artinya iya. Oke. Hai tugas kalian. Masya Allah. Nih ya. Ini sangat menarik sekali. Kalian membuat presentasi, tapi presentasinya nanti di sekolah ya. Buatlah bento untuk kalian presentasikan dalam maksudnya di sini dibawa ketika kalian bentonya harus dibuat semenarik mungkin bawa ketika PTM ya. Nah, contohnya kayak gini, ini sangat simpel sekali. Hanya nasi dibuletin ya, telurnya dibentuk hati, kemudian di bawahnya itu mungkin ada tempe atau apalah, ini sosis ya, di sini ada sayuran sedikit. Nah, ini yang menarik adalah nasinya dibuat seperti Doraemon. Kalian beli aja satu nori yang kecil, kalian bisa potong seperti ini. Nah, ini contoh dari sensei ya. Tapi kalau kalian mau bikin yang lebih menarik lagi, silakan. Atau misalnya beda dari yang sensei berikan, silakan. Ya, itu bagus banget. Berarti nilainya bisa bagus sekali. Contoh presentasinya, kalian nanti akan menjelaskan di depan saya ketika PTM-nya. Berarti kalau minggu depan adalah untuk kelompok B pastinya, kelompok A. Contoh presentasinya, Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Kore wa watashi no bento desu. Soseji tamago to yasai ga ari